Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ID Expression kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin Azra pengen kenalin lagi nih tentang ID Expression dan juga Azra. Jadi Azra saat ini lagi OTW semester 3 di akuntansi UGM, dan cerita sedikit tentang ID Expression. Jadi ID Expression adalah salah project dari Azra karena pas online gini kan kita jarang ketemu teman secara fisik nih. Jadi Azra pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman yang Azra temuin secara online, bisa dari Instagram maupun dari LinkedIn dan medsos lainnya. Kenapa sih tujuannya apa? Biar Azra tuh bisa dengar dari pengalaman orang-orang yang notabene tuh Azra belum pernah mengalami hal itu. Misalnya ada yang udah pernah exchange ke negara lain, ada yang udah pernah menang lomba nasional, dan Azra kan nggak sempat atau belum sempat mendapatkan hal itu. Jadi Azra pengen dengar insight-nya aja seperti itu. Nah, dalam episode ID Special kali ini, Azra akan mengundang salah satu kakak tingkat dari PSDK UGM angkatan 2018, Mbak Intan Nisaul Husna. Jadi, gimana sih Azra cara nyari materi buat ID Expression? Nah, kalau Azra sendiri sih lebih cenderung ke stalking di Instagram. Kalau ada yang highlightnya keren banget, prestasinya kok unik daripada yang lain, itu Azra bakal langsung tag dan langsung masuk ke waiting list ID Expression seperti itu. Nah, Mbak Intan ini sendiri, kenapa Azra pilih Mbak Intan? Karena Mbak Intan dari mahasiswi PSDK UGM sudah meraih banyak sekali lomba-lomba yang ada di bidang sosial, kewirausahaan, dan juga startup. Jujur Azra sendiri belum pernah pamer sama startup, jadi Azra pengen kepo nih sama Mbak Intan tentang dunia startup gitu. Nah, sebelum Azra mulai, Azra ingin share screen dari LinkedIn-nya Mbak Intan, supaya teman-teman lebih kenal lagi nih. Oke. Nah, jadi dari LinkedIn Mbak Intan kita bisa bilang wow banget ya teman-teman, karena pengalaman Mbak Intan tuh udah kemana-mana gitu ya. Pertama nih yang paling highlight adalah Mbak Intan udah pernah jadi Duta Muda UNICEF, U-Report Indonesia. Ini kan salah satu privilege yang luar biasa prestis ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mbak Intan juga aktif banget dalam pembangunan UGM, dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berikutnya, Mbak Intan juga udah pernah meraih beberapa prestasi nasional hingga internasional nih. Kalau kita lihat, Mbak Intan pernah menang lomba kewirausahaan mahasiswa Indonesia tahun 2020. Mbak Intan pernah juga ikutan beberapa lomba startup, dan Mbak Intan pernah juga nih meraih medali perak pekan ilmiah mahasiswa nasional ke-33. Nah, dari sini Azra kayak ngerasa wah banget ya, karena mungkin Azra belum familiar sama startup, dan kita akan kepoin Mbak Intan setelah ini. Nah, sebelum kita mulai nih, Mbak Intan mungkin ada perkenalan singkat ke teman-teman ID Expression. Monggo, Mbak. Oke, thank you loh Azra, tadi udah di-share info juga gitu, jangan lupa juga diikutin gitu ya. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Intan, panggil aja Intan ya gitu, dan aku saat ini sedang studi di PSDK, tadi udah sebutin oleh Azra, PSDK itu di mana? Di Visipol UGM. Nah, saat ini aku lagi semester 7 dan ngambil peminatan Corporate Social and Responsibility atau CSR gitu sih. Terus saat ini sedang untuk akhir ini saat ini masih aktif juga di UNICEF gitu ya, kemudian membantu UNICEF dan Kemdikbud olah data tentang pencegahan perundungan dari seluruh Indonesia, itu 1.800 sekolah ya, sekitar 1.800 sekolah. Kemudian aktif juga membantu riset project tentang CSR yang ada di Riau gitu. Baik, Mbak Intan, berarti di tahun ketiga ya, Mbak, pengalamannya udah luar biasa banyak banget, Ya, dan Azra doain. juga kagum banget karena udah jadi dutanya UNICEF ya, organisasi dunia yang cukup besar dan impactful banget ke global gitu ya ranahnya. Amin. Nah, mungkin Azra akan mulai dari topik pertama nih, perkenalan dulu. Kan Mbak nih udah tadi teman-teman lihat nih di LinkedIn-nya Mbak, banyak banget mahasiswa yang bingung gimana cara cari lomba yang tepat. Apakah kita kalau nyari passion tuh harus tes kepribadian dulu, harus konsultasi dulu, atau seperti apa? Mbak, gimana sih cara cari, oh ini Intan bakal berprestasi di sini, seperti itu Mbak? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang 3 hari yang lalu juga aku ditanyain oleh ya jurusanku ya, gitu. Jurusan minta aku sharing juga ke adik mahasiswa baru bagaimana terkait ini lomba lah gitu, lomba-lomba yang tepat. Jadi begini, tiap orang kalau lomba itu kan beda-beda ya cara-caranya. Mungkin caraku ini ada caraku sendiri ya. Kalau kalau kalian merasa cocok dengan caraku ya monggo diikutin gitu. Tapi kalau tidak cocok yang lain silakan. Nah, kalau aku sendiri
pertama, apapun itu, tidak hanya lomba sih, tentang kegiatan yang aku ikutin atau apapun, pertama dari mindset. Karena apa yang aku pikirkan, kalau aku merasa itu mindsetku, aku yakini itu akan nyaman aja, nggak akan merasa beban gitu. Nah, jadi mindset aku ikut lomba adalah jangan hanya menjadi ajang keren-kerenan atau gaya-gayaan kepada teman-teman. Banyak banget kan, ambis lomba A, B, C, diikutin semua gitu ya. Kemudian, tapi aku pernah mendapatkan pesan dari waktu itu kan aku pernah namanya aku juga pernah kalah loh Azra gitu. Aku juga berulang kali pernah kalah, pernah gagal. Nah, saat aku waktu itu gagal kalah, nangis jelas gitu ya. Cuman dia nangis bukan nangis bersedih wah gitu, enggak, cuma ya gagal ya kali ini. Langsung seorang dosen yang bimbing aku gini, santai, tapi saya bangga dengan kamu. Kenapa? Kenapa Pak? Jadi gini, banyak orang lomba atau mahasiswa lomba itu hanya berhenti, idenya tuh hanya berhenti sekedar di lomba. Nggak pernah tuh yang diimplementasikan, nggak pernah tuh yang sesuai kehidupan dia. Dia hanya mencari lomba ya karena CV itu biar panjang gitu ya, atau biar ya ada yang karena motivasi uang, itu bebas, itu pilihan mereka gitu loh. Tapi kalau bagi aku sendiri, lomba itu jangan bukan untuk ajang-ajang keren, tapi untuk membuktikan diri kamu. Jadi semua itu balikin ke diri, gitu. Buktikan kepada diri kamu bahwa kamu mampu nggak di bidang ini, untuk mengukur kemampuan kamu, gitu. Dan apapun itu, karena kenapa harus balik ke diri sendiri? Karena lomba itu endingnya apa? Lomba itu kalau orang udah juara endingnya apa? Happy aja kah? Tapi kalau orang kalah, nangis kah? Jadi nggak ada persamaan dong antara menang dan kalah. Bagiku menang dan kalah itu ada satu persamaan outputnya. Apa? Evaluasi. Jadi ending dari sebuah lomba itu adalah evaluasi, bukan happy-happy. Meskipun kalian menang, meskipun kalian kalah, harus ada yang namanya evaluasi. Nah, ini yang penting banget. Karena rata-rata banyak banget mahasiswa atau pelajar lah ya, misalnya ikutan lomba, itu ketika menang, oke, happy, aku menang, aku akan mendaftar lomba lagi. Mereka lupa evaluasi. Oh iya, karena sejuara apapun kamu, pasti kamu punya kekurangan. Gitu loh. Kamu kalah, kamu menangisi, tapi kamu tanpa evaluasi. Ya salah juga. Harusnya kalah harus evaluasi. Gitu. Kalah bukan hanya menangisi aja. Nah, kalau menang nih, biasanya luput dari evaluasi, karena dia merasa dia yang paling bagus. Gitu. Jadi, sebenarnya kan semua berarti kan balik lagi pada diri sendiri dong, gitu. Sehingga mindset aku adalah lomba itu, mindset pertama dalam niat kamu adalah oke, niat ini untuk mengukur diri kamu, kapasitas kamu di mana, gitu. Skill kompetisi kamu di apakah kamu mempunyai jiwa juang yang tinggi nggak, atau kompetisi yang tinggi nggak. Kalau kamu baru kompetisi satu aja udah nyerah, berarti kamu emang belum mempunyai jiwa-jiwa untuk kompetisi, dan itu harus dilatih karena skill kompetisi itu penting untuk aku tiap orang. Nah, selanjutnya, bagaimana cara aku menentukan passion aku lomba di mana? Aku adalah tipikal orang yang nge-planning, atau ibarat kata orang itu aku visioner gitu. Nah, jadi lomba itu asumsinya seperti aku kuliah. Aku melihat semester gitu ya. Kita ibarat kata mahasiswa normalnya semester ada 8 semester ya, ada 8 semester. Nah, jadi aku seperti ini. Semester 1 dan 2 aku akan berambisi untuk ikut lomba berbagai macam. Gitu. Aku nggak akan menyanyiakan semesterku. Semester 1 dan 2 aku berambisi. Ikut lomba A, lomba B, lomba C, aku ikutin. Dan ada yang bilang, kenapa sih kamu ikut lomba banyak bidang? Kan kamu harus fokus. Aku masih semester berapa harus disuruh fokus? Ya aku mencari jati diriku. Gitu. Jadi kalau ada orang yang berkomentar silakan. Kalau komentarnya tepat, ambil manfaatnya. Kalau nggak, difilter dong. Gitu. Aku ada saatnya fokus. Fokusku di semester berapa? 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi semester 1 dan 2 tuh aku ambis-ambisnya ikut lomba tapi yang bermacam bidang, untuk aku mencari tahu, oh aku nyamannya ketika lomba di sini, oh aku nyaman lomba di sini. Nah, ketika sudah semester 3 dan 4, aku mulai memilah, kemarin semester 1 dan 2 aku lebih cocok lomba di sini sih, meskipun nggak juara gitu, tapi aku kayaknya passionate di sini gitu. Jadi
cara menentukan kamu passion di bidang itu apakah dengan cara kamu, oh aku juara di lomba di bidang ini, apakah itu passion aku? Belum tentu. Bisa jadi lawanmu lah yang lemah gitu. Jadi menurut aku cara menentukan passion lombamu di mana adalah kamu terbebani nggak? Kamu nyaman nggak? Kamu gagal, kamu masih seneng nggak? Gitu. Kalau kamu gagal, kamu sudah nangis atau kamu kayak gitu di bidangmu, yang kamu nangis sih karena aku udah capek-capek kayak gini, aku udah gini-gini tapi aku nggak menang. Berarti kamu nggak enjoy di bidang itu. Karena meskipun kamu gagal, kamu akan tetap enjoy. Aku berapa kali gagal lomba wirausaha awal-awal. Enggak, aku ini kayaknya wirausaha aja deh, gitu. Tanya beberapa teman-temanku yang tim yang pernah satu tim sama aku mungkin ya, gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu sih. Jadi kayak divisionnya buat plan. Kayak ada jangka waktu yang harus kamu kontrol. Semester 1 dan 2 itu langkah tepat untuk kamu mencoba berbagai lomba. 3 dan 4 itu kamu sudah ngefilter kamu itu cocoknya di mana gitu. Nah, semester 5 6 itu lebih dikencengin lagi atau strategi yang tepat. Gitu. Karena apa? Kalau kita baru lomba-lomba di semester 7 dan 8, sebenarnya nggak ada kata terlambat sih. Cuman 7 dan 8 bagiku adalah fase-fase untuk aku mempersiapkan di karir. Gitu. Untuk aku persiapan untuk ketika jenjang lulus nanti, skripsi dan bagaimana. Apakah aku sekarang semester 7 dan 8 tidak berambisi untuk lomba? Ya ada ketertarikan untuk lomba, cuma tidak prioritas saat ini. Aku punya prioritas lain. Jadi tahu prioritas di mana, tahu strategi di mana. Aku semester 3 dan 4 sudah tahu mau di mana, meskipun ada kalanya gagal. Tapi semester 5 dan 6 atur strategi. 3 4 kamu udah ngeluarin 4 semester. Kalau strategi masih salah, berarti kamu belum evaluasi. Segera evaluasi. Kalau masih gagal, nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan dari strategi yang kamu buat. Gitu sih. Itu sih cara aku. Jadi aku lebih ke planning waktu semester sih. Jadi kalau banyak banget teman-teman mahasiswa, nggak apa-apa masih ada semester depan, nggak apa-apa masih ada semester depan. Ya udah, kalau kamu kayak gitu nggak apa-apa. Nanti kamu juga masih ada S2 kok, masih ada S3. Nggak apa-apa lomba saat kamu S3 aja. Nggak apa-apa kalau kamu ada daftar S3. Jadi kamu terbiasa untuk menawar-nawar waktu, kamu akan dipermainkan oleh waktu itu sendiri. Gitu sih menurut aku. Karena ada kan kata dulu aku nggak memanfaatkan waktu nih, ya mungkin saat pandemi aku nggak akan bisa merasakan lomba-lomba penelitian di lapangan, yang mana kejar-kejaran waktu, begitu ya. Mungkin dulu ada kesempatan aku nggak akan menyesali waktu, karena dulu aku udah berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Meskipun ada kalanya aku gagal. Gitu sih, Azra. Baik, berarti kesimpulannya pertama nih ya Mbak, kita kadang-kadang merasa bahwa kalau masa muda itu you only live once. Jadi masa muda tuh asikin aja lah gitu, jangan terlalu banyak rencana cincong gitu ya. Tapi balik lagi ke kita sebagai mahasiswa tuh outputnya mau ngapain lulus nanti, mau kayak teman-teman secara umumnya, atau kita udah punya output kayak aku mau buat bisnis, aku mau buat lomba, aku mau buat riset segala macam. Jadi itu kembali lagi ke kita ya Mbak ya, buat planning segala macamnya. Nah berikutnya ini Mbak, tadi kan Mbak bilang kalau semua itu harus dari diri kita sendiri. Kalau Mbak sendiri nih, berprestasi sejauh ini, ada nggak sih seseorang yang memotivasi Mbak untuk bergerak sejauh ini? Entah dari keluarga, entah dari kakak tingkat, ataupun dari dosen, ataupun tokoh lainnya. Seperti itu, Mbak. Untuk yang mendorong aku untuk ikut lomba-lomba ya? Atau gimana maksudnya? Untuk berprestasi sih, Mbak. Khususnya untuk berprestasi, kayak gitu ya. Iya. Jadi motivasi atau sosok siapa yang tanya, sosok atau boleh motivasi lain maksudnya? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya ya. Jadi gini, kalau aku sendiri motivasi aku adalah sampai sekarang sahabat-sahabatku pasti tahu gitu loh. Sahabat-sahabatku aku jangan dulu gak berubah. Sampai sekarang motivasi aku adalah untuk aku berprestasi minimal menginspirasi keponakanku. Itu. Karena aku punya keponakan perempuan, aku punya keponakan laki-laki. Aku ngerasain gimana menjadi perempuan yang ada di desa, yang ada di kota kecil gitu ya, di kabupaten kecil. Pernah nggak sih kamu bayangin kamu punya keponakan? Kayak tadi mungkin kita sebelum mulai, kamu sempat tahu kan aku tiba-tiba di video call keponakanku gitu kan. Jadi kayak gini deh, kalau aku minimal keponakanku terinspirasi, termotivasi, oh tantenya seperti ini.
gitu. Karena yang aku lihat saat ini aku nggak peduli motivasi orang lain sebagainya, karena bisa jadi orang lain nangkepnya ke aku itu beda gitu. Jadi banyak interpretasi yang dihadapkan ke aku. Motivasi aku balik lagi adalah keluarga. Aku menginspirasi keponakanku, aku nggak pernah tuh bilang ke keponakanku, tante juara ini loh, tante juara ini, enggak, aku nggak pernah. Cukup mereka melihat, oh tanteku ketika di rumah, ini loh gitu. Oh, tanteku di media sosial seperti ini, karena aku membiarkan loh keponakanku pakai media sosial, aku membiarkan. Gitu. Aku nggak terlalu protek dia kayak, ini nggak boleh nih kamu, biarkan. Karena mungkin dia akan lihat tantenya, atau lihat siapa gitu ya, dan dia bisa lihat sendiri dari media sosial dia. Dan bayangin, ada suatu momen yang bikin aku terharu nangis. Keponakanku, waktu itu disuruh kakak-kakak, biasanya masih kayak awal-awal gitu ya, kayak gitu. Dia disuruh gini, siapa role model kamu atau idola kamu untuk pendidikan? Dan dia bilang apa? Pan. Dia nggak punya idola yang tokoh-tokoh ya Habibie atau siapa, tapi ada orang keren Pak Habibie, ada kayak Ibu Ainun, ada siapa loh di Indonesia ini. Nah, kan aku nggak tahu langsung gitu. Sehingga ponakanku bilangnya gini, yang jadi motivasi aku kan yang aku lihat gitu. Dia bilang, ya dulu aku Tante Intan, ditulis tuh di kamarnya, ditempel ternyata ya, difotoin, tante lihat tuh ini, itu aja udah bikin aku nangis gitu. Jadi kayak bener-bener itu yang motivasi aku. Bahkan percaya atau tidak, aku punya keponakan SMK cowok, aku punya keponakan SMP cewek, gurunya itu dikasih nomorku, dan aku punya nomor gurunya. Jadi kemarin tuh gurunya laporan, Mbak, ini loh keponakannya tuh gini gini gini, tolong dong nasihatin, Mbak, ini keponakan. Jadi tahu update pendidikan mereka, dan mereka apa bilangnya? Ya udah nggak apa-apa. Mereka nggak merasa terprotek sama sekali, enggak. Tapi mereka bilang apa? Kalau aku nggak dapet juara, minimal aku nggak ngecewain dalam hal sekolah, gitu. Sehingga dia tahu, oke, gini 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 ya, gitu. Jadi benar-benar minimal aku motivasi atau menginspirasi keponakan aku. Nah, kemudian ada sosok-sosok role model. Kalau aku idola ada lah ya, tentunya idola kita ya, mungkin orang-orang yang public figure yang selama ini kita kenal, yang sudah tampang di TV dan sebagainya. Kalau aku yang pertama Muhammad Iman Usman, itu sih. Jadi tahulah siapa itu Muhammad Iman Usman, siapa yang tidak tahu ya, gitu. Muhammad Iman Usman salah satu co-founder platform pendidikan gitu, dan dia dulu di masa mudanya cukup aktif, meskipun sekarang masih muda juga sih. Maksudnya dulu di masa-masa dia kuliah, dia aktif, dia ikut ini, dan aku cukup terinspirasi dari Muhammad Iman Usman. Kemudian kalau sosok yang dosen sendiri, aku beruntungnya aku punya dosen-dosen yang suportif gitu. Dosen-dosen yang aku tuh dulu pernah ya gagal ketika aku waktu itu presentasi dan ada yang tertawain aku satu lomba. Itu ada. Tahu gak sih dosenku cuma ngomong gini, gak usah nangis gitu. Gak usah nangis, gak usah nangis. Nanti kita minum kopi. Tapi aku diituin Pak. Gak usah nangis. Kamu udah gede, gak usah nangis. Ya, begini. Terus beliau cuma ngomong gini, saya lebih bangga sama kamu daripada sama lawan kamu. Ya balik lagi. Kenapa? Karena ide yang kamu buat di lomba itu kamu lanjutkan meskipun kamu gagal. Tapi kalau orang lain, mungkin kalau menang stop berhenti di sana gitu. Sehingga itu menurut aku terinspirasi. Oh, oke, aku harus seperti itu. Gitu. Jadi hal seperti itu yang bikin aku termotivasi. Dan kalau masalah dalam hal kuliah, kenapa sih aku kuliah sangat pengen banget untuk ini itu atau punya ambisi lah katanya. Kalau manusia nggak, kalau kan kadang orang jangan jadi manusia yang ambis ya. Kalau ambisinya positif, why not? Kalau ambisinya serakah, jangan. Kalau ambisiku kan enggak. Aku kan contoh nih, aku ikut timnas tadi udah bacain. Bisa aja aku ikut timnas di ke-34 saat ini. Boleh sama UGM, boleh sama kampusku, boleh. Bahkan aturan Kemdikbud juga boleh, nggak masalah kalau mau ikut lagi. Tapi aku enggak. Udah cukup. Karena tujuanku ikut timnas bukan untuk ngejar medalinya. Tapi aku ingin buktikan risetku tentang tema gender nih, tentang kesehatan mental, itu masih ada kesinambungan gitu kala itu. Tujuanku tercapai, aku udah diapresiasi. Ya udah, entah itu ditawarin,
Tan ikut lagi ya, ini temanya ini keren-keren. Karena aku bisa ngerim. Nah, ambisiku kan terkontrol. Bukan ambisi serangan, ayo ini, rebut-rebut kalau ada peluang, ambil semua, enggak. Tapi dikontrol, ambisi itu tetap dikontrol. Jadi, kalau benar-benar ambisi aku sampai sekarang, aku pengen motivasi keponakan aku, pengen buktikan kepada keluarga, pengen itu, iya. Karena aku pengen mewujudkan doa ibuku, atau mimpi ibuku, bahwa ibuku bilang gini, buktikan saat ini ibu sudah mendukung kamu untuk kuliah, gitu ya. Karena dulu SMA kan, ya mungkin kalau orang tahu, dulu aku saat SMA itu main petak umpet lah sama orang tua aku ya, tentang SMA beda pilihan antara dengan orang tua. Jadi ketika kuliah, ibu udah ngomong, dah ibu ridhoi kamu kuliah di UGM ini, seperti ini. Buktikan kepada orang-orang bahwa ibu kamu yang bukan lulusan SD, ibuku lo nggak lulus SD, gitu. Tapi anaknya bisa sarjana dari UGM. Alangkah senangnya ibumu. Gitu. Ya udah, aku ingin wujudkan itu kepada ibuku, dan aku ingin di masa, karena aku kan ayahku udah meninggal lama, dan aku saat aku umur 8 tahun lah ayahku meninggal. Jadi ketika kalau aku wisuda, jangan molor-molor lama-lama lah gitu. Tujuanku pengen segera berprestasi, segera apa, supaya ibuku di masa-masa tua, karena ibuku tuh usianya 63 tahun gitu. Sehingga ketika ibuku di masa-masa tuanya, sebelum ibuku, ya kita kan nggak tahu manusia meninggal kapan ya gitu. Jadi apalagi ibuku sudah lansia, jadi seenggaknya ketika sebelum ibuku nauzubillah ya, sebelum meninggalkan aku, ibuku bisa melihat pencapaian aku, ibuku bisa tahu aku lulus gitu sih. Jadi ini lagi berjuang skripsi ini gitu sih, tahun aku gitu aja. Ya, semangat Mbak Intan buat skripsinya, keren banget. Jadi kita harus aware ya Mbak, kita nggak mesti maksa untuk buat fans base Mbak Intan misalnya, atau kayak buat apa ya, fans club Mbak Intan itu nggak mesti. Jadi kita cukup apa ya, menargetkan kalau kita bisa ngasih impact ke saudara, ke orang tua, ke teman-teman atau adik kelas yang mungkin yang jadi apa ya, yang jadi teman kita dulu pas di sekolah SMA maupun di kuliah gitu. Nah, kalau Mbak sendiri kan udah ikut beberapa lomba yang prestisius ya, tingkat nasional hingga internasional. Mbak sendiri ada nggak sih mentor atau circle positif? Karena kan di masa online gini kita susah ya Mbak nyari teman. Gimana ya cara cari teman yang passionnya sama? Mungkin kalau offline sama online berbeda. Jadi mungkin simpel pertanyaannya itu pertama, gimana cara Mbak dapat mentor sama gimana cara Mbak dapat circle teman-teman yang suportif seperti itu Mbak. Oke, kalau mentor jujur ada mentor, cuma nggak usah aku sebutin nama ya, gitu. Karena rata-rata emang nama mentor tuh biasanya selalu dirahasiakan. Saya nggak tahu sih, maksudnya bukan rahasia-rahasia banget sih, cuman ya udahlah itu ada lah. Karena kalau kamu nanya mentor ke aku, mentor bidang apa dulu nih? Kalau mentor akademik jelas DPA ya. Kalau mentor akademik, dosen pendidik akademik gitu ya. Itu jujur mentor aku kalau dari segi akademik. Kalau dari segi planning beasiswa ada lagi Bapak A gitu. Kemudian kalau dari segi lomba-lomba tergantung lomba apa dulu. Nah, gitu kan. Kalau lomba LKTI ke Bapak A, kalau lomba ke bidang wirausaha ke B, kalau bidang ini ke C gitu. Jadi mentor itu nggak hanya satu. Kalau mentor satu orang, kamu buat semua bidang, itu menurutku itu bukan mentor sih, karena kamu percaya aja sama orang itu. Karena mentor itu dipilih sesuai bidang kamu. Kamu bidangnya apa? Kalau dalam akademik si A, kalau bidang ini apa? Nah, jadi kalau aku sendiri sih lebih suka mengplotting mentor berdasarkan bidang. Gitu. Dan bagaimana cara mendapatkan mentor? Random. Kalau aku. Karena mentor itu sama aja barangkali beliau yang kenal kamu, kemudian kita lambat tahun, ya udah deh kamu mau nggak tak bimbing gitu, ya udah ini kok arahin, tapi mau ya aku kasih tugas-tugas ini, ada yang kayak gitu karena udah tahu aku atau kenal dari mana gitu kan, kemudian nawarkan dia jadi mentor, nawarkan itu bisa gitu ya. Kemudian ada juga karena aku apply, jadi dulu aku pernah apply, tapi apply-nya bukan apply seleksi, dibuka program mentoring, kan ada ya kayak orang-orang public figure yang dibuka program mentoring gini gini gini, nanti bayar ini atau nanti seleksi ini, lampirkan CV ini, enggak. Kalau aku untuk seleksi ke mentor enggak sih. Kalau aku lebih menawarkan diri, Pak bersedia enggak mentoring saya? Awalnya nolak,
bukti ini Pak, kalau akan bawa terima saya sebagai murid, itu bisa, itu juga pernah aku alami. Jadi terus bagaimana kriteria untuk aku memilih seorang mentor? Apakah harus seorang public figure? Apakah harus seorang yang A, B, C yang udah terkenal? Enggak. Karena kalau aku melihat terkenalnya dia, sama aja aku melihat kuantitas. Ya nggak sih, melihat angka. Oh, dia terkenal se-Indonesia. Tapi bisa jadi ada orang yang berkualitas, tapi nggak diketahui oleh orang. Ibarat kata ada mutiara atau permata dari timur Indonesia, gitu, tapi orang halnya selalu Jawa. Paham nggak sih maksudku? Bisa aja. Mereka melihatnya hanya potensi yang ada di Jawa. Padahal di timur Indonesia banyak banget loh potensi yang ada, gitu ya nggak sih? Jadi sebenarnya aku selalu nggak ngelihat dari kuantitas dia, followersnya dia berapa, bukan. Ada juga mentorku yang aku anggap mentor. Mentor itu bisa juga aku pilih karena dia pernah gagal. Kok bisa Mbak? Dia pernah gagal, dia gagal loh Mbak, dia nggak berhasil. Iya, karena aku belajar dari kesalahan-kesalahan dia. Aku belajar dari kegagalan apa yang dia lakukan. Sehingga aku paling tidak akan mengikuti langkah itu. Tapi dia tetap aku jadikan mentor, karena aku sangat percaya semua murid, semua guru. Gitu. Nggak peduli. Azra bisa aja aku jadiin mentorku. Atau Azra bisa aja aku ajarin untuk aku ajarin deh tentang ini. Bisa aja. Ajarin tentang akuntansi, ajarin tentang ini. Nggak peduli. Entah itu dia umur berapa. Ada yang di bawahku juga aku selalu mintain pendapat. Gini-gini. Karena aku respect sama dia. Jadi kalau ditanya mentor bagaimana cara memilih mentor, itu balik lagi. Kamu itu pengen, karena gini Azra ya, kemarin tuh aku baru diskusi sama temanku. Ini menarik banget, sama anak mahasiswa berprestasi juga. Angkatan 2019. Nah, dia tuh gini, nanya mentor juga. Dan kita sempat diskusi. Dan ada yang bilang seperti ini, kadangkala ada orang mengikuti program mentoring, dia yang ngincer seorang public figure, tujuannya bukan karena ingin dia belajar, bisa aja karena ingin famous sama nebeng nama. Bisa. Ya kan, tapi popularitas kan penting untuk menunjukkan, iya penting. Ya kan, makanya aku balik lagi ke orang-orangnya gitu. Kalau aku sendiri, aku tipikal ingin belajar gitu, belajar apapun. Karena seumur hidup kita harus tetap belajar gitu kan. Dan aku ada mentorku yang orang-orang biasanya menurut mereka itu nggak terkenal sih, aku nggak tahu dia siapa, tapi aku tahu dia, aku tahu potensialnya. Terserah kamu nggak tahu, bebas, tapi saya tahu kok gitu ya, aku jadiin dia mentor gitu. Jadi hal seperti itu Azra, kalau untuk memilih mentor. Kalau bagaimana memilih circle positif, baru 2 bulan yang lalu aku membantu seorang mahasiswa yang dia mendapatkan circle yang negatif. Menurut dia ya, dia cerita ke aku salah memilih pertemanan, aku gini-gini, kenapa? Karena aku kuliah online loh Mbak. Ya aku juga kuliah online, bukan hanya kamu. Ya kan, tapi Mbak pernah merasakan ketemu langsung. Tapi kamu pernah merasakan ketemu langsung dengan teman-teman SMA kamu kan? Kayak gitu ya. Jadi cara memilih teman atau sikap positif adalah jangan langsung kamu judge teman kamu atau sikap kamu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Please. Kamu baru 1 bulan, 2 bulan, jangan anggap kamu kenal dia. Karena ibarat kata kamu sekolah nih, mungkin awal-awal kamu oke, dia baik, tapi bisa jadi kamu tahu karakter dia sesungguhnya setelah 1 semester, setelah 2 semester. Ya nggak sih? Itu. Dan jangan sampai kamu salah karena kamu merasa kesepian, kamu memilih sikap yang negatif. Ibarat kata kamu kehausan, kamu minum racun. Gitu. Jadi jangan sampai karena hanya kesepian, merasa nggak punya teman gitu. Karena nggak punya teman, kamu pasti punya teman. Cuman kamu hitung-hitung, gitu loh. Ada, kamu punya teman, tapi kamu hitung-hitung. Kayak contoh, oh, perasaan kok itu aja ya, itu aja. Lebih baik kamu teman dikit tapi berkualitas deh. Kalau aku lebih kualitasnya daripada kuantitas, gitu. Jadi, gak usah hitung-hitung teman. Sikap positif itu, kalau apakah dia kalau berkomentar terus tentang kita, itu sikap negatif, Mbak? Enggak. Asalkan komentarnya itu komentar yang objektif. Komentar yang membangun, bukan hanya sok-sok ngomentarin tapi dia juga nggak mau dikomentarin. Tapi kalau saling berkomentar, saya memberikan, aku untung beruntungnya ya, kok saat ini punya teman-teman yang aku nggak peduli jumlahnya berapa karena aku nggak mau ngitung, gitu.
Kayak barusan sebelum telepon sama kamu, Azra, aku telepon sama temanku. Ya, temanku ngeramai banget. Tan, kamu gini 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 gini. Iya ya benar ya gini. Gini gini gini. Ya udah benar. Oke. Aku terima karena itu memang benar, tapi dia gak hanya mengkritik, dia membangun. Aku saranin sih, ini sih Tan, lebih baik ini sih. Jadi orang yang mengkritik kamu itu juga ada yang sayang sama kamu, asalkan kritiknya mau bangun. Kalau cuma mengkritik, mau ngomentarin, enggak sih, dia cuma cari-cari kelemahan kamu atau cari kesalahan kamu supaya kamu down gitu. Dan yang benar-benar tidak selalu mendukung tujuan kamu. Loh, kok dia selalu mendukung, kok positif? Iya, bisa jadi. Karena kalau dia selalu mendukung kamu, berarti dia nggak bisa ngasih masukan ke kamu. Temanku tuh, sahabat teman dekatku tuh nggak mesti semuanya bakal dukung 100%. Aku resign dari yang dulu ku rintis startup sosialku, nggak semua dukung langsung di awal, pasti ngasih masukan dulu di awal, bagaimana. Jadi pilih sikap positif yang mana itu buat diri kamu itu dievaluasi yang berkembang juga. Gitu. Jangan sampai kamu berada di zona nyaman. Kalau kamu terus di zona nyaman, pertanyakan, itu jangan-jangan kamu memang di circle yang tidak tepat, karena itu kamu tidak pernah berkembang. Kalau aku sama teman-temanku, kita saling melengkapi, kita saling benar-benar mengisi, dan saling kayak, nggak peduli ya orang-orang itu aja, nggak apa-apa, aku juga nggak bosan, karena aku belajar sama dia. Kamu akan merasa bosan sama teman kamu, kalau tujuanmu cuma main. Itu. Kalau tujuanmu belajar, kamu nggak akan ada bosannya. Kalau aku sama temanku itu, ada temanku Jakarta sama Bali ya, kita tiap hari malam minggu, kita cuma punya waktu malam minggu untuk Zoom atau untuk Google Meet. Ya udah, bercanda hihi, terus kemudian di akhir, ayo kamu kenapa nih, kamu gini, kok kamu di post yang gini sih, kamu kenapa gini, kita eval. Kalau kita coba hai aja, pernah kita udah momen hai aja dan kita merasa bosan, nggak mau gitu. Karena kita merasa bosan karena cuma apaan sih, nggak jelas, apaan sih gitu. Tapi kalau dalam segi pertemanan kamu ada segi membangun, kamu nggak akan pernah bosan. Temanmu meskipun itu aja, serius deh. Gitu. Jadi jangan pernah hitung temanmu jumlahnya berapa. Dan kalau kamu bosan, berarti pertanyakan sebenarnya selama ini kamu dapat apa sih dari teman kamu. Kalau bosan, berarti sebenarnya kamu nggak pernah mendapatkan impact yang membangun. Itu sih Azra. Setuju banget sih Mbak, karena memang kalau masalah pertemanan ini masalah apa ya, yang keseharian banget nih teman-temanku, kayak khawatir temennya toksik lah, terus ngomongin hal yang nggak berkualitas. Maksudnya kita boleh nih sekali-kali jokes, tapi bukan jadi kultur pertemanan, misalnya suka gibahin orang, terus mungkin lebih fokus ke entertainment dibanding improvement, seperti itu ya. Nah, dan mungkin bagi teman-teman semua nih yang sekarang lagi berkiprah di online, kita nggak tahu sampai kapan, ini sih terbuka ya Mbak, terbuka, terus jangan judgmental, jadi kita harus dengerin dulu nih orang cerita apa, apakah ada insight dari dia, jadi sebisa mungkin kita toleransi dan respectful juga sama mereka-mereka, seperti itu. Nah, kita akan langsung gas kita ke segmen berikutnya mengenai proses Mbak Intan dalam meraih prestasi tersebut. Nah, kalau Mbak sendiri kan mungkin kita sering ya familiar ya Mbak sama predikat MAPRES. Kalau menurut Mbak Intan sendiri, apa sih Mbak definisi MAPRES Mbak Intan? Mahasiswa berprestasi ya? Mahasiswa berprestasi itu mahasiswa yang benar-benar gunain ilmunya langsung dipraktekin dan ada impact gitu. Aku gak peduli IPK berapa, gak peduli kamu juara berapa, karena barangkali yang sering juara itu hanya berhenti di kejuaraan, dan menurutku dia nggak berprestasi gitu. Jadi prestasi tiap orang kan ukurannya beda-beda ya gitu. Makanya aku nggak gampang tergiur dengan orang yang prestasi A, B, C dari segudang apapun. Aku selalu lihat apa yang kamu terapin dari kamu, karena gini Azra, kalau kebanyakan orang kan, kenapa sih orang kalau ini kan udah banyak ya orang yang bilang kalau cuma pinter di kelas doang itu percuma gitu kan. Tapi kenapa orang nggak pernah ngomong kalau pinter di lomba doang itu percuma gitu. Ya nggak sih? Jadi lomba dan kelas atau di sekolah atau di kuliah atau di akademik itu sama menurutku. Percuma kamu pinter di akademik, percuma kamu pinter di sekolah, percuma kamu pinter di lomba, tapi sebenarnya kamu nol dalam praktek.
karena kamu akan kalah saing dalam kehidupan yang nyata. Gitu sih. Jadi banyak tuh yang ya di kampus IPK 4, IPK sebagainya gitu. Cuman kalau dalam skill langsung atau menerapkan ilmu yang dia dapetin dia selalu zong. Atau ketika dia paham nih gini-gini, oke paham, dia menjelaskan bla bla bla. Coba langsung praktek zong. Atau ketika dia lomba, oke, LKTI, oke menciptakan teknologi bla 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 sebagainya. Sampai mana? Ya, cuma lomba doang. Alasan nggak didanai. Alah, nggak usah alasan nggak didanai. Kamu masih punya 1000 cara untuk mendapatkan, dan ibarat kata ada 1000 jalan untuk menuju ke rumah. Gitu. Nggak usah cari-cari alasan. Kalau memang itu hanya berhenti di lomba, ngomong aja. Karena kamu nggak ada niat untuk implementasi. Gitu sih. Jadi, ya mungkin cara omonganku ini kasar gitu ya. Mungkin Azra, cuman aku cuma keselnya gitu sih kalau banyak orang. Jadi menurutku mahasiswa yang berprestasi, prestasi seperti apa yang aku lihat itu adalah prestasi yang benar-benar dia tahu, oke bentar aku coba matiin dulu WhatsApp aku ya, ini takutnya ganggu suaranya. Jadi prestasi yang aku lihat adalah prestasi bagaimana ilmu yang kamu dapetin itu tidak hanya berhenti di sertifikat lombamu, gak hanya berhenti di ijazah kamu, gitu. Gak perlu kamu keren-kerenin IPK kamu. Kalau cukup kamu apresiasi, wah alhamdulillah dapat nilai sila. Itu gak apa-apa, karena itu privilege, karena itu apa ya, reward buat kamu. Semoga yang lainnya termotivasi. Tapi bukan berarti kamu mahasiswa yang berprestasi. Gitu. Itu bagiku sendiri. Sehingga jangan sampai kamu hanya pinter di teori, kamu hanya pinter di buku, kamu hanya pinter di ide-ide gagasan, tapi kamu tidak bisa menerapkan ide itu buat orang, itu sih percuma banget. Makanya aku bilang ke keponakanku, tante nggak peduli kamu dapat ranking berapa, tante nggak peduli kamu dapat juara berapa, gitu. Asalkan kamu nggak sia-siain itu buku di meja kamu, gitu. Dan kamu nggak pernah cuek dengan masyarakat, atau kamu nggak pernah cuek dengan kondisi sekitar. Jadi keponakanku itu sejak masih kecil, sejak dia SMA, bahkan aku kan punya keponakan di kuliah, bayangin aku sama keponakanku umurnya terpaut kecil sekali ya, gitu. Keponakanku ada yang angkatan 2020 gitu ya, dan dia gini, dia benar-benar kritis, tante aku itu gini, tapi dia ngomong IPK aku kecil, ini gimana ini gini. Ya asalkan IPK kamu masih aman, asalkan masih cum laude, tante nggak masalah. Atau asalkan masih di zona aman, kamu tidak mengulang, kamu nggak terancam DO, nggak masalah. Gitu. Nggak peduli, keponakanku ranking berapa di sekolah juga aku nggak masalah. Gitu. Bahkan ini, ada bilang, tante, aku pengennya di seni. Tapi tante kok divisi pol, orang-orang di ekonomi gini-gini, tante aku di seni gimana? Tante malu nggak punya keponakan di seni? Ngapain? Gitu. Nanti pekerjaannya katanya cuma melukis-lukis doang, pekerjaannya kayak gini, nanti rambutku gondrong gimana, nanti gini-gini. Kalau kamu masalah penampilan itu, ya kamu harus ngomong lah, tante nyaman gak ngeliat kamu kayak gondrong atau apa gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau masalah dalam segi nanti profesi kerjaanku gimana tante, nanti kalau aku tiba-tiba nggak bisa berprestasi kayak yang lain, emangnya prestasi, emangnya dari sini nggak ada prestasi, kamu bisa melukis yang indah, kamu gini-gini, makanya aku beliin dia cat warna, aku beliin apa, dia aku support gitu. Bebas deh kamu mau kemana gitu, aku nggak peduli gitu, asalkan itu passion kamu, nyaman kamu di mana, dan kamu bisa buat, ada kan kata dia bisa buat bangga Indonesia dari lukisannya, why not gitu, atau dia bisa buat bangga provinsi, atau bisa buat bangga kabupatennya, atau ternyata lukisan dia bisa didonasikan untuk kegiatan masyarakat, kan bisa aja buat bermanfaat ke orang lain. Jadi please tolak ukur prestasi, jangan pernah kalian wah gila nih orang IPK-nya tinggi, gila nih prestasinya segudang, aku nih apa, aku bukan masih berprestasi, enggak. Tolak ukur prestasi setiap orang beda-beda gitu, karena kalau aku sendiri, kalau kamu nganggapnya seperti itu, berarti aku juga gak akan respect ke kamu gitu. Kalau kamu respectnya kepada orang yang punya impact, aku akan respect bahwa kamu juga berprestasi. Kayak Azra sekarang, Azra bilang tadi awal, aku belum pernah ya mungkin ikut exchange kayak gini, kan mungkin aku mau belajar seperti ini, tapi aku respect karena Azra di tengah keterbatasan secara pandemi dia memanfaatkan peluang,
bahkan dia mau punya mental keberanian untuk menghubungi orang yang awalnya dia tidak kenal. Kayak sebelumnya aku nggak kenal Azra loh, siapa itu Azra gitu. Tapi Azra nekat, Mbak, aku mau gini ya, gini. Itu udah berproses menurut aku, karena tujuan Azra ingin menginspirasi mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi mungkin suatu saat nanti paradigma prestasi itu akan akan pindah lah, maksudnya aku yakin kelak akan orang itu akan kayak perlahan-lahan akan mulai, oh mungkin prestasi seperti ini. Buktinya dulu kesehatan mental nggak direspek, orang-orang nggak aware. Saat ini kan paradigma tentang kesehatan mental saat ini mulai aware. Jadi ada kalian nanti semoga paradigma terkait prestasi itu juga akan berpindah ke arah yang benar-benar inklusif lah. Ke arah bukannya orang yang punya sertifikat, ke arah bukan orang yang IPK-nya tinggi gitu sih Azra. Menurut aku. Sorry ya, panjang banget aku kalau jawab ini. Gitu. Mbak, soalnya ini perspektif yang unik sih Mbak, aku nggak pernah melihat hal ini sebelumnya, karena kan kita dulu dibentuk ya Mbak, dari kecil tuh, kamu harus ranking 1, biar mama bangga, nggak ada yang boleh nilainya tuh merah segala macam. Jadi kan kita jadi apa ya Mbak, punya diversitas prestasi kan, kita jadi lebih terbuka, oh kamu nggak mesti punya sertifikat semacam ini, kamu nggak mesti punya gelar segala macam, intinya gimana cara kita impactful ya Mbak, jadi ilmu yang kita dapetin, prestasi itu kita nggak ngendap di diri sendiri aja, seperti itu. Unik banget sih Bang, apa-apa meskipun panjang itu udah kayak wow, ada orang yang berpikiran seperti ini, perspektifnya unik sekali seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Intan untuk insight-nya. Berikutnya mungkin ini ya Mbak, yang paling genting sekarang. Teman-teman nih banyak banget yang dari FEB maupun dari fakultas lain bertanya-tanya nih Mbak, gimana sih cara adaptasi dengan zaman sekarang? Apa aja sih yang aku butuhin sebagai mahasiswa? Aku takut nih nanti di masa depan tenaga kerjanya bakal sempit lowongannya. Nah, menurut Mbak sendiri, gimana Mbak cara mahasiswa adaptasi dengan zaman seperti saat ini? Oke, karena aku juga punya keponakan yang menjadi angkatan COVID ya di tahun 2020 gitu ya. Jujur, COVID ini memang kayak ngarin kita, sebenarnya ini bukan berarti kamu kalah dengan kakak-kakak tingkat yang pernah offline gitu. Justru enggak gitu. Jadi menurut aku adalah bukan berarti kamu, aduh ilmu yang aku terapin ya cuma ketemu online, terus pun enggak langsung di lab atau langsung di apa gitu ya, langsung. Bagiku buat teman-teman yang menjadi angkatan COVID ya, gitu, menjadi angkatan COVID atau saat ini kuliahnya mayoritas dari secara daring, please, kamu itu mungkin kalau ngeluh di awal mungkin kamu belum tahu potensi sebenarnya gudang loh, gudang banget serius. Sekarang ada kampus Merdeka. Dulu zamanku sebelum ada COVID mana ada kampus Merdeka. Mungkin ada rencana kampus Merdeka, iya ada. Tapi mungkin aturannya bisa beda. Bisa aja aku punya kesempatan kampus Merdeka itu, aku ngambil kuliah tapi aku harus datang ke tempatnya langsung. Bisa aja loh. Andaikan kata nggak ada COVID. Aku nggak tahu ya apakah aturannya sejak awal emang bisa online. Tapi kalau aku mikirin kayak nggak bakal kayak gini deh kampus Merdeka sistemnya kalau nggak ada COVID gitu. Mungkin kita bisa, misal aku nih kuliah di UNI, aku kuliah di mana-mana bisa. Tapi mungkin aku harus ketemu langsung. Mungkin aku hanya terbatas di Jogja gitu. Andaikan kata aku mau ke UI atau ke ITB atau ke IPB, mungkin aku harus gimana ya caranya negosiasi pasti sulit. Tapi beruntungnya kalian tengah pandemi, kampus Merdeka, kalian secara laptop di rumah, itu kalian bisa kuliah kayak aku bisa di Alibaba Business School, di GDT Alibaba, sama di UGM, sama di Forum CSR DKI Jakarta. Bayangin ya semester 6 itu, aku itu harus kuliah di UGM 18 SKS, kuliah di GDT Alibaba Business School 20 SKS, dan kuliah 3 SKS di Forum CSR DKI Jakarta. Seberapa keluarnya kepalaku ini. Cuman karena aku manajemen waktu saat itu, alhamdulillah ketiga-tiganya teratasi. Aku lulus dari GDT Alibaba, aku di Forum CSR juga dapat nilai amin, meskipun amin ya, amin. Meskipun nilai amin gitu. Terus kemudian di UGM juga mayoritas nilaiku A gitu ya. Jadi masih kumlo juga. Jadi menurut aku aman. Jadi andaikan kata mungkin nggak ada COVID, aku mungkin harus milih salah satu di antara mereka gitu. Jadi ini menurut aku adalah peluang kamu bisa rangkap-rangkap gitu. Terus ketiga adalah teman-teman
tolong dong dimanfaatin teknologi-teknologi zaman saat ini apa. Kalau kamu takut kalah saing dengan peminatan atau permintaan pasar terkait global, terkait tenaga kerja atau sumber daya manusia yang lainnya, bacalah pasar gitu, bacalah permintaan pasar, tahulah kamu proyeksi mau di mana, coba proyeksikan dirimu itu nanti di mana, banyakin baca-baca berita gitu. Kalau kamu hanya menggunakan media sosial yang akan sering muncul di timeline kamu, ada yang sering kamu like, ada yang sering kamu lihat, ada yang sering kalau kamu sering like atau sering lihat yang hal-hal yang tentang berita-berita kayak ya misalnya yang tidak terlalu berkaitan dengan pasar atau berkaitan dengan permintaan tenaga kerja atau terkait apa atau terkait peluang-peluang profesi yang bisa aja kamu dapetin, ya mungkin kamu nggak akan dapetin info itu karena kamu mungkin sibuk scroll yang berita-berita artis atau scroll berita-berita terkini atau terkait apa yang itu terus akan muncul di timeline kamu. Mbak, aku udah follow loh Mbak info-info ini nih. Iya, tapi yang sering kamu like, yang sering kamu lihat lebih baik mana? Karena IG kan main algoritma ya, gitu. Jadi kalau algoritmanya kamu sering lihatnya itu ya pasti akan dipostingnya itu terus di kamu, gitu. Nah, sering kayak lihat, tiap pagi tuh, aku tuh, sekarang ini kayaknya pasar atau dunia itu mintanya seperti ini, gitu. Dan cobalah belajar untuk memproyeksikan beberapa tahun ke depan. Karena beberapa tahun ke depan tuh bakalan seperti ini loh, gitu. Dan terus ikuti sertifikasi atau program-program yang diberikan secara gratis, ada yang secara berbayar. Dan beruntungnya kalian juga, kalau misal ini organisasi sekarang kebanyakan tidak memandang kamu dari mana, gitu kan. Ada yang bisa dilakukan secara WFH, karena bisa aja pertemuan-pertemuan secara Indonesia diadakan secara virtual meet. Nggak enak ya Mbak, kalau gini-gini. Kalau kamu ngomong enak, nggak enak, pasti nggak enak jatuhnya, gitu. Tapi kalau nggak mau, kamu tetap nggak mau karena rasa nggak enaknya apa sih? Yang kedua kamu mau ketemu langsung buat apa? Mau pelukan atau mau apanya? Kamu cari tuh mau hari bareng atau koneksinya atau pengalamannya atau apa? Balik lagi, kalau kamu bilang itu nggak enak, ya udah cari aja sekitarmu. Mbak, tapi kan nggak tingkat nasional. Ya wis, jangan aneh-aneh gitu loh. Maksudnya jangan aneh-aneh ya. Kalau kamu pengennya tingkat nasional ya kamu secara virtual meet. Intinya jangan, kalau aku sih ngomong ke sahabatku atau ngomong ke sekitarku atau ngomong ke ponakanku selalu aku bilang gini, udah jangan banyak omong, jangan banyak ngeluh, jangan banyak apapun. Gak usah ngeluh pandemi ini enak, kamu gak usah bandingin Tante Intan yang dulu pernah ngerasakan kuliah offline. Gak usah bandingin dulu aku yang pernah ngerasain ini itu, pernah langsung event-event di Bali, event di Jakarta, event di mana-mana langsung secara langsung, gak usah bandingin itu. Cukup bandingin sekali 2 kali gak apa-apa. Tapi terus kamu enak ya, atau kamu lihat nih postingan ini, enak ya ini nih zaman corona, ini angkatan Covid, ini angkatan enggak, kamu selalu compare kayak gitu. Ya udah, itu kamu akan selalu membanding-bandingkan. Kamu sehingga lupa Covid itu sebenarnya memberikan peluang yang baru. Loh, tapi nanti aku masih berharap kok Covid itu selesai, terus nanti bisa aja aku ketemu langsung. Tidak. Perlu teman-teman tahu. Jika Covid itu selesai, dunia itu nggak akan seperti yang dulu lagi. Sudah berubah lagi. Polanya. New normal. Perubahan yang baru. Gitu. Jadi, nggak usah kamu flashback lagi yang dulu-dulu. Karena itu nggak akan kamu dapetin. Ini kata jahatnya ya. Azra, kamu nggak akan tahu apa yang aku rasain dulu di Bali. Azra, kamu akan tahu apa yang aku rasain dulu di sini nggak akan. Karena aku mau ngomong ke kamu, bahwa itu nggak akan kamu dapetin. Karena itu masa lalu. Aku juga sebenarnya rindu dulu. Ya ampun, rindu deh masa-masa dulu. Iya. Tapi aku nggak menyesali yang sekarang. Gitu. Jadi, jangan terlalu lama menyesali, jangan terlalu lama intinya mengeluh, jangan terlalu lama membanding-bandingkan. Cukup bicarakan masa kini dan masa depan. Kalau kamu mau seperti itu, ikutin peluang-peluang sertifikasi, khusus kalian mahasiswa UGM, cek si master kalian, di bagian peluang-peluang terkait magang, seperti itu pasti ada. Gitu. Dan kalau aku mikirnya gini, gila ya sekarang semester 3 udah pada magang. Dulu aku semester 3 juga magang sih, tapi itu kan magang karena aku ditawarin, bukan karena magang aku apply. Tapi ketika aku nanya, kok kamu udah magang semester 3? Kenapa Mbak? Kan
Ini dari bulan, iya sih dari bulan. Tapi tujuanmu magang apa? Supaya dapat sertifikat sih Mbak, gini-gini kan keren, gini-gini. Ya nggak apa-apa sih. Tapi aku yakin proses belajar yang kamu tangkap di magang akan banyak ngeluhnya. Kamu akan ngeluh, gila nih di magang gini. Iya, karena semester 3 kamu udah ngambil. Mentalmu itu belum siap gitu. Logikanya kamu ambil magang itu ikuti alur akademikmu, alur perguruan tinggimu. Kalau perguruan tinggimu ngasih kamu kesempatan magang semester 5, ikutin semester 5. Karena perhitungan mental atau perhitungan beban akademikmu itu minimal udah tercukupi gitu. Persiapan mental, persiapan apapun. Tapi kalau kamu sendiri semester 3 bagus sih tujuannya untuk mulai start, tapi magang itu berkaitan dengan profesi, magang itu berkaitan dengan karir gitu ya. Jadi kalau kamu ngambil di semester itu mayoritas gak akan ngambil insight-nya dari magang, cuma ngambil ngeluhnya. Gak enak nih perusahaan ini ngasih deadline kayak gini. Ya sebenarnya gak enak tuh kamu, karena kamu masih banyak tugas akademik gitu. Jadi ambil di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu, yang dimana dirasa ingat COVID itu mental kamu yang akan diuji juga. Jadi mental kamu udah siap belum menerima beban seperti itu. Gitu sih Azra. Panjang lagi ya jawabanku. Astagfirullah. Nggak apa Mbak, nggak apa. Sorry. Udah singkat jelas padat Mbak, karena apa ya, tadi tuh aku ambil perspektif yang unik banget, dan it's okay, maksudnya itu bisa jadi pandangan buat teman-teman ya, sekarang tuh lebih ngikut arus mainstream seperti itu Mbak. Mungkin setelah ini aku mau nanya beberapa highlight dari lomba-lomba nasional yang Mbak ikuti, mulai dari PIMNAS sama LKMI juga. Nah, kalau dari LKMI sendiri sih Mbak, apa sih Mbak pengalaman yang menurut Mbak unik banget, dan kenapa mahasiswa tuh harus nyoba LKMI maupun PIMNAS, seperti itu Mbak? Oke, KMI. PIMNAS dulu deh, karena ada cerita di balik kelucuan KMI sebenarnya. Gini, PIMNAS, aku dulu itu cuma dibilang gini sama dosen, Tan ikutan PIMNAS yuk gitu. Ikutan PKM. Kan istilahnya kita belum boleh nyebut PIMNAS kalau kamu belum menjadi peserta di final. Gitu kan. Kamu meskipun di awal-awal kamu belum sampai lolos pendanaan, kamu ngomongnya, aku peserta PIMNAS juga tapi nggak lolos. Itu belum boleh. Jadi tingkatnya gini ya, ikut PKM, seleksi proposal, kemudian lolos pendanaan, kemudian MONEF, kemudian langsung final. Itu ada beberapa tahapan gitu ya. Jadi kamu boleh disebut kamu peserta PIMNAS kalau kamu memang sudah masuk selesai dari MONEF, kamu lolos maju ke final gitu. Nah, jadi kalian harus ikutan PKM itu karena kalian akan dilatih untuk bagaimana kalian mematuhi aturan sekecil apapun. Aturan terkait titik, koma, aturan terkait font, terkait ukuran, itu kalian dilatih ya untuk sabar. Bagaimana kalian bersabar seperti itu? Ada salah satu karakter ketika kalian enggak aku pakai timelineku, aku pakai templateku sendiri, aku pakai fontku sendiri, aku pakai ini, kamu lebih keren ini, lebih jadi. Itu salah satunya berarti kamu salah satu karakter orang yang tidak mematuhi aturan, atau kamu berjalan dengan sendirimu sendiri, atau kamu memang bisa dilihat gitu loh. Kalau udah dikasih yang butuh itu siapa? Kamu butuh sertifikat, butuh kejuaraan dari sini, ikuti aturan. Kalau kamu sendiri buat juara, silakan. BTW kamu bisa buat juara sendiri, kamu nge-print sendiri tuh di rentalan, kamu buat sertifikat, bisa. Gitu loh, temenmu kamu suruh jadi ini tuh bisa gitu. Tapi itu kan nggak legal, maksudnya itu kan nggak legal gitu loh, nggak secara hukum nggak sah gitu kan. Jadi kalau kamu pengen sertifikat yang sah, ya ikuti aturan PKM, ikuti aturan PIMNAS gitu. Jadi seperti itu sih. Kemudian apalagi saat fase-fase setelah pendanaan kita ke arah MONEF. Gila ya, itu kita benar kayak ditempa, didampingi oleh pembina, oleh apa, benar-benar kayak semacam kita dikarantina, direvisi, dikomentarin oleh dosen pembina yang jauh lebih kejam. Bukan lebih kejam omongannya ya, lebih pedas gitu ya. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang melihat video ini gitu ya, menurut aku Anda semua baik gitu ya. Cuma saat itu ketika saya menjadi peserta, wah cukup mengerus mental saya. Tapi kala itu meskipun banyak banget sih peserta yang nangis, peserta yang kayak, wah aku gak kuat, aku di komentar, aku suruh revisi ini tuh.
Karena itu aku mungkin di awal-awal nangis. Asli ini aku revisi terus, aku udah ganti ini, minta ganti ini lagi. Ini katanya ini gimana yang bener yang mana gitu ya. Aku capek sendiri kan. Terus akhirnya aku ngomong, terus seniorku ngomong, Wis Totan, lakukan aja apa yang diomongkan pembina, karena itu yang terbaik. Pembina yang jauh lebih berpengalaman daripada kamu, karena kamu yang baru ikutan PKM. Tapi akhirnya mahasiswaku mikir, jangan-jangan saat skripsi nanti aku juga gini gitu. Saat skripsi aku juga bakal disuruh revisi. Ya udahlah, anggap aja ini skripsi gitu. Terbiasa tuh di komentar mulai, siapa, siap bu, ganti Anda bapak ibunya ku teror pagi-pagi malam-malam. Intan kok rajin banget WA-nya. Iya, bapak suruh saya merevisi, saya WA bapak terus-terusan. Pak ini gimana, gimana. Dan melatih untuk kita tidak takut sama dosen. Banyak banget tuh mahasiswa, aku takut tuh sama dosen, aku sungkan sama dosen. Enggak, gitu. Karena itu udah tugasnya dosen untuk mendampingi kita. Jadi ada 3 hal, ini yang selalu aku ucapkan. Pertama, aku akan belajar untuk mengerti aturan. Untuk tahu prosedur, gitu. Mengikut kedisiplinan, tanggal, jam, dan sebagainya. Kemudian intinya inilah masalah teknis itu aku belajar banget dari PKM. Kedua, belajar tentang tahan mental, tahan emosi dan sebagainya, bagaimana seperti itu ya. Dan meskipun kalau kalian ngomong dari segi psikologis gak baik, ini bikin anak-anak jatuh mental gimana ya. Ya kalau dari segi kalian hanya ngambil sisi negatifnya aja, begitu. Tapi menurut aku ini penting banget sih, karena untuk melatih endurance kalian bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk melatih teman-teman, ini ibarat kata kalian untuk persiapan skripsi. Oke, semangat buat kalian gitu. Itu sih yang aku dapat dari PKM, dari PIMNAS. Selain itu, apa sih yang aku dapat? Ya dapat medali aku gitu, kayaknya aku dapat medali. Gue senang dapat bonus uang, dapat gitu, enak gitu. Dan kalian bisa membanggakan jurusan kalian bisa membanggakan fakultas kalian gitu. Nah, kalau KMI, percaya nggak sih? KMI itu aku nggak tahu kalau ada pendaftaran KMI ceritanya. Ini di balik cerita KMI ya. Waktu itu aku tuh lagi pendampingan Monef dari PKM. Jam 2 siang, aku tuh lagi revisi PKM sama timku PKM. Tiba-tiba dihubungi sama Subdit UGM yang ngurusin terkait lomba kewirausahaan mahasiswa Indonesia ini. Tan, penting nih, urgent apa? Jadi UGM pengen ngirim dong tim kamu, kan kamu punya bisnis nih sama teman-teman kamu, ya gitu. Dia kirim ya proposal untuk lomba KMI. Hah, KMI itu apa? KMI itu di Kemdikbud. Mana posternya? Gak ada posteran, nih tak kasih panduannya. Deadline kapan? Nanti malam jam 7. Mantap sekali ya Anda. Gitu pikirku. Gila itu, di saat aku Monef, persiapan Monef itu teman-temanku, tim PKM kan ya nggak mau dong aku seegois itu. Nggak bisa, Tan. Kamu nggak bisa ninggalin kita. Aku ngubungin tim bisnisku. Cuy, gitu. Apa-apa, gitu kan di grup. Ini ada lomba ada lomba bisnis. Kapan, Tan? Malam ini deadline. Wah, jangan gila loh, Tan. Ini kita belum nyiapin proposal ini gini. Udah, nggak apa-apa. Yuk, cepet. Kita lihat awalnya. Lihat dulu ini KM ini di mana? Kemdikbud tapi tuan rumahnya di mana? Ikuti tuan rumah ini. Podomoro University gitu. Kalau teman-teman tahu Podomoro itu kan kalau orang-orang bisnis tahu lah Podomoro tuh udah bergengsi banget di kalangan orang pembisnis gitu ya. Dan mereka kampus swasta pertama yang dipilih oleh Kemdikbud untuk mengadakan kompetisi yang kan kalau Kemdikbud kan nuansa negeri ya. Ini kampus swasta loh dipilih. Segengsinya apa Podomoro University, apalagi terkait bisnis. Ya udah, temanku gini, aku nggak yakin sih jam 7 malam kita bisa submit. Ini submitnya ke UGM kan yang jam 7 malam belum ke Kemdikbud. Aku nelpon lagi ke pihak UGM. Kan itu masih mbak-mbak gitu ya yang baru kayak yang kerja paruh waktu lah gitu kan di subdit gitu kan. Mbak, ini kalau jam 7 ini kan cuma di subdit kan, bukan di UGM kan.
Tapi kan aku harus baca dulu, harus aku review dulu. Enggak, kamu jam 7 ya, Tan ya. Gitu. Mbak, ini aku lagi PKM ya. Ya terserah kamu, mau kamu ambil apa enggak gitu. Sebenarnya yang butuh aku atau PKM. Tapi aku tuh bingung. Temen gue gini, PKM kan, tim PKM tuh udah ngeliatin gini, dikerjain nggak? Dikerjain nggak ini PKM? Karena aku sambil nelpon-nelpon ya, PKM gue kan jadi terjeda. Ngomong gini, benar ya, 30 menit lagi, 30 menit lagi, 30 menit lagi. Silakan teman-teman PKM ngerjain dulu, aku ngubungin tim bisnisku. Ini benar-benar manajemen waktu dan manajemen tim dan teamwork lah. Aku telepon timku. Oke, bagi tugas. Aku sebagai leader dalam perlombaan ini. Kamu buat ini, kamu buat itu, yang bisnis gak aku dampingi. Cuman kita udah pernah buat proposal bisnis. Pakai proposal lama, kita evaluasi ini, coret-coret, selesai. Kalian berdua ini, ya Allah Tan, ini aku di jalan. Udah, ayo cepet, gak usah banyak alasan. Karena aku tuh aku tipikal orang yang kata temanku itu gak banyak cincong. Tapi kalau gak dikerjain, aku marah. Jadi marahku itu emang marah yang bener-bener, ya kalau kamu mau ikutan, kan aku tim bisnis kan melebihi, tim anggotaku kan lebih dari jumlah tim yang harus diajukan, sehingga kalau kamu nggak mau ikutan lomba, aku bisa ajak anggota yang lain. Kamu ikutan lomba nggak? Mau Tan, ini game ribut, mau gitu. Udah, jam 7 malam kirim, pasrah kita. Kan kita cuma modal proposal yang seadanya. Kalau itu tiba-tiba dihubungi, Tan, lolos di semifinal. Hah? Lolos. Saat itu pula aku juga untuk lolos ke arah finalnya Timnas. Bayangin tuh ya. Jadi Timnas sama KM ini cuma jarak berapa hari. Jadi kan aku itu, temanku sampai nyiapin PPT, sampai nyiapin nanti latihan pitching. Kan kalau dalam bisnis, kalau biasanya ada pitching ya, 3 menit. Gitu kan. Terus yang Timnas belum lagi latihan sampai malam. Mataku just merah saat itu. Capek banget ngurus, tapi ini dah aku leader dua-duanya loh. Aku leader di timku Timnas, aku leader di PKMI. Sepusing apa saat itu. Dan sedangkan itu jarak jauh, yang bisnis jarak jauh, yang KMI. Yang Timnas ya kok ajak lah, yuk kamu di Jogja semua ya, kita ketemuan, kita ngerjain gitu. Dan saat itu kayak benar-benar Timnas selesai, gantian KMI, Timnas dapat medali. Timnas itu ceritanya kita baru selesai final, kan pengumuman menangnya kan masih jarak berapa hari ya, kita masih nunggu poster, nunggu yang lainnya gitu ya. Nah, sambil menunggu itu aku final KMI gitu loh. Jadi nggak ada waktu jeda buat aku mikir gitu. Terus teman-temanku gini, ayo dan gini, kita presentasi masuk kategori bisnis digital. Kita itu udah lucu sekali ya. Ini kakak sebit kakak sebit karakter UGM. Kalau kalian dengerin ini, aku kemarin KMI itu daftarnya di bidang jasa. Kenapa aku dimasukin di kategori digital? Jadi lucu gini, aku ngecek nama aku sama timku. Loh, gak lolos gini kok di jasa, gak ada nama kita. Wah, di PHP sama. Terus aku ngomong ke subdit, Mbak, gak ada nama timku tuh di jasa. Ada yo. Kamu ngecek di mana Tan jasa? Loh, aku masukin kamu digital. Jadi lucunya gini, kita tuh udah di proposal kita tulis jasa, tapi diganti sama subdit digital. Bayangin, kita nggak tahu digital nih, iya digital, ya udah kita daftar digital. Setelah itu benar-benar pitching, dan pitching ini gila sih, tim teknisnya kita tuh udah latihan. Oke, clear, tepuk tangan, oke selesai, masuk room saat presentasi. Oke, aku mulai pitching pertama, tiba-tiba 2 temenku ke-log out dari room. Bingung dong, cedeng, tolong gas mati, gas ini gimana. Yang satu yang nge-lag, kok nge-lag ini gimana? Langsung aku ambil alih. Oke, aku sendiri yang pitching. Bayangin, sambil temanku yang di akhir baru muncul. Oke, gini selesai. Langsung gitu, jurinya gini, kok bisa? Secara teknis, kalian nggak siapin jaringan.
mohon maaf Pak, kalau terkait jaringan itu di luar kendala kami, di luar kapasitas kami sedang beda lokasi masing-masing. Oke, jawab pertanyaan saya, bla bla bla, sorry, pertanyaan. Gini kan, karena mungkin pandangan kita gini, strateginya adalah kita melihat kalau Podomoro University ini adalah basicnya orang-orang bisnis beneran. Maksudnya bukan bisnis palsu, maksudnya orang bener-bener orang pebisnis rata-rata. Podomoro ini orang-orang, kita udah punya feeling. Kenapa sih Kemdikbud loh sampai memilih kampus swasta untuk menjadi tuan rumah? Nah, kebanyakan orang-orang mungkin tidak berpikir terkait siapa sih tuan rumahnya gitu ya. Mungkin cuma mikir tuan rumah, oh ini kampus ini enggak. Seharusnya kalian juga berpikir, aneh loh, ada keanehan di sini. Kemdikbud sampai memilih Podomoro University untuk menjadi tuan rumah KMI. Ini berarti ada sesuatu yang spesial dari Podomoro. KMI adalah basicnya kewirausahaan. Podomoro ini adalah salah satu kalau di bisnis properti Podomoro yang terkenal, gitu kan. Jadi wah ini kayak juri-juri orang-orang bisnis. Sehingga jawaban kita atur strategi. H-1, kita atur strategi. Enggak H-1. Kita latihannya tuh di pagi hari. Pagi jam 7. Final kita jam 10. Kita baru latihan jam 7. Kita atur strategi ini. Guys, bentar. Ini orang Podomoro, ini kayaknya jawab, ini pertanyaan mungkin terkait bener-bener bisnis. Karena gini, Azra sama teman-teman yang nonton, kalau kalian kompetisi wirausaha, kalian udah dulu, kalau jurinya terkait juri dosen, yang mungkin karena nggak semua dosen tuh punya pengalaman bisnis ya, nggak punya pengalaman langsung terjun ke usaha langsung, cuma secara teori, mungkin dia akan melihat, wah idenya keren, wah idenya bagus, tapi belum tentu di pasaran laku, gitu. Tapi pandangan orang pebisnis, sekeren apapun ide kamu, tapi kalau dilihat segmentasi pasarnya nggak laku, ya nggak akan menarik. Nah, itu yang paling penting kita lihat. Kita mikir, dah, kalau menonjol ide-ide, kita masih kalah ide terkait dengan ide mereka yang gokil-gokil, yang keren-keren. Kita ini ditimbangin ke arah kayak pasar, kayak traction kita selama ini bagaimana, strategi. Oke, gitu ya, karena kita tahu ini Podomoro University. Gitu. Selesai itu, karena aku mikir gini, udah nge-lag, udah ada yang keluar, kemudian aku yang pitching secara keseluruhan, aku udah marah-marah gitu di tim. Kok bisa kalian gini? Maaf tan, aku minta maaf. Aku kecewa, kalah ini karena aku telepon Subit. Mbak, maaf ya, ini aku kalah. Ini aku kayaknya nggak menang, nggak bisa mewakili UGM. Karena tau nggak sih ini di luar, yaudah tan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok tan, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah berjuang. Sesi pengumuman final malam kayak hari puncaknya kita nggak datang, satu orang pun nggak ada yang datang di Zoom, nggak mau karena kita mikir kita nggak menang, dan yang datang cuma UGM, dan UGM gini loh, kamu dipanggil, kamu di mana? Loh, aku dipanggil, iya, dan menang, kita juara 1 karena strategi kita tepat, gitu sih. Jadi caranya adalah kalau aku dapetin dari KMI, di balik itu Azra ada kelucuan sebenarnya KMI, makanya aku kayak kalau ngomong KMI itu sebenarnya pengen ketawa gitu loh, karena ada sedih, ada lucunya, tapi strategi yang dibangun timku itu keren saat itu. Terus Azra, nah ini lama banget kita, gila ini mungkin ini podcastmu yang paling lama kali ya Zah ya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, aku udah jadi dapat premium mentorship sih sama Mbak Intan, jadi nggak apa Mbak, udah bermanfaat banget buat aku. Jadi kita bisa simpulin ya teman-teman, kalau kita dapat pressure itu tergantung cara kita mandangnya sih. Tadi kan aku kira kayak Mbak Intan ditawarin lomba jam 2 siang, disubmit jam 7 malam, itu kayak nggak manusiawi banget, cuman Mbak Intan bisa sekuat itu untuk menerima pressure tersebut, itu keren banget. Mungkin teman-teman nanti yang minta panduan mental health boleh banget langsung ke Mbak Intan ya. Aku nggak bisa kebayang aku sudah nggak lagi pressure Mbak Intan tuh seperti apa. Tapi itu ya tentang mental health aku udah resign ya. Baik Mbak. Terima kasih Mbak Intan buat insight-nya yang keren banget. Aku jadi terbuka pandangannya, terus lebih semangat lagi kalau apapun hasil yang kita lakukan, entah itu kalah atau menang, itu tetap bernilai progres dan tergantung cara kita memaknai value tersebut ya Mbak. Kalau dari Mbak sendiri nih, sebelum kita menutup Zoom meeting malam ini, Mbak ada closing statement nggak buat teman-teman mahasiswa supaya motivasinya tuh membuncah gitu di masa-masa mudanya, seperti itu Mbak? Oke, teman-teman,
tadi aku banyak banget saya tentang mungkin perspektif yang cukup berbeda daripada yang lainnya. Mungkin ada beberapa kata-kata yang, wah pedes banget omongannya Intan gitu ya. Azra, ini serius ya, nanti kalau dia pedes-pedes nanti kasih klarifikasi ya Zak ya gitu ya. Oke, teman-teman, banyak mungkin ini adalah salah satu, maksudnya prinsip-prinsip yang aku pegang. Pertama, terkait prestasi, aku bukan prestasi yang IPK dan sebagainya, harus impact. Jadi gini-gini ya teman-teman, please gunakan ilmu yang kalian dapetin itu benar-benar, jangan hanya berhenti untuk dirimu, karena bisa jadi itu jadi amal jariah kamu, karena sampai kamu meninggal pun amal jariah kamu itu akan tetap ngalir gitu loh, gitu. Ilmu kamu akan tetap ngalir karena Tuhan tuh udah bilang kan bahwa sampai kamu meninggal pun doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat gitu kan. Itu kan ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan ilmu agama aja loh, gitu. Ilmu dunia yang kamu dapetin itu bermanfaat untuk amal jariah kamu, karena hiduplah seakan kamu tuh mati esok. Sehingga hanya hari ini saja kamu hanya bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga misal kalau kamu ilmu kamu kayak semacam malam ini, ada kan kataku meninggal besok, aku udah seneng karena malam ini aku udah titipin ini ke Azra, ke channelnya Azra gitu. Mungkin akan dikenang, akan ada jejak digitalnya gitu ya. Kemudian teman-teman, don't call it dream but call it plan. Jadi jangan pernah itu sebut itu sebagai mimpi, tapi usahakan sebut itu sebagai rencana kamu. Selagi mimpi itu gratis, why not untuk kamu terus bermimpi? Karena apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu dapetin. Menurut aku sih gitu. Baik, keren banget Mbak Intan. Makasih banget buat motivasinya nih, sudah melebihi Meriana ya teman-teman. Maksudnya kita tuh lebih tertampar kalau di mentoring secara privat gitu Mbak. Kalau mungkin Meriana mungkin mereka bakal apa ya, ngadain webinar sama ribuan orang. Kadang-kadang kita kurang enak gitu Mbak. Cuman tadi karena Mbak agak radikal ya, apa ya, Ya Allah, aku radikal Mbak banget ya. lebih unik gitu ya. Jadi Ya aku tuh ampun. kayak tertampar, oh ya aku harus sadar nih, aku nggak boleh main-main, aku nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi ya semoga teman-teman bisa apa ya, jadi ingat-ingat lagi nih, aku harus ngapain sih jadi mahasiswa segala macam, dan jangan khawatir kalau kita punya pandangan yang beda sama arus yang ada, seperti itu. Nah, kalau dari Azra sendiri mungkin Azra bisa nyimpulin sedikit mengenai Mbak Intan tadi, udah teman-teman udah langsung hide insight-nya aja, aku nggak usah yang sepanjang lebar. Intinya kenal sama diri sendiri, paham privilege sekecil waktu sama gadget sama teknologi yang ada. Terus jangan lupa nge-plan, karena kalau kita nggak pakai planning nih, itu sama halnya kayak kita mau jalan-jalan tapi nggak pakai peta. Kita nggak tahu nih, ini mau kemana, tersesat kemana-mana, jadi bingung ya, seperti itu. Nah, untuk sesi akhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mbak Intan atas kesempatannya, atas ilmunya yang luar biasa. Kadang-kadang life skill seperti ini nggak diajar di kuliah, Mbak. Maksudnya, kalau di kuliah kan lebih ke teoritis ya, tugas-tugas, PPT segala macam. Cuman sesi ujangan seperti ini tuh jarang banget Mbak aku terima selama online. Jadi terima kasih Mbak Intan atas kesempatannya. Ini teman-teman yang pengen tahu Mbak Intan nih, aku tadi udah nge-share LinkedIn-nya. Mbak Intan ada di LinkedIn dan juga di Instagram. Nanti aku akan share kontaknya di deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aku akan terbuka nih buat teman-teman. Kak Azra boleh dong undang ini dari UGM atau dari eksternal, itu aku boleh banget, terbuka banget untuk itu. Nah, dari Mbak Intan, terima kasih banyak sekali lagi. Makasih banyak Mbak, itu udah emas banget buat aku. Dan teman-teman jangan lupa ya, tetap semangat dan tetap termotivasi meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Bye. Bye. Aku izin live ya. Yeay. Ya.